Rekan-rekannya mencoba melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah Eddie lakukan. Tapi Eddie sudah mempunyai rencana yang lebih jauh. Ia membasahi beberapa koran bekas dan membentuknya seperti lubang angin. Lalu mengecatnya dengan warna yang sama dengan dinding untuk menutupi ventilasi yang sudah ia bobol. Eddie juga membuat sebuah patung kepala menggunakan koran. Ia berusaha membuat patung itu semirip mungkin dengan wajahnya. Trik tipuan pun langsung dijalankan. Patung kepala diletakkan di atas kasur dan ditutupi dengan selimut. Sungguh terlihat meyakinkan. Eddie pun langsung membuka kembali ventilasi yang sudah dibuatnya. Aksi percobaan pelarian diri dimulai. Ia masuk ke dalam ventilasi itu dan menutupnya kembali. Eddie terus menelusuri saluran pipa untuk mencari jalan keluar. Namun tanpa ada petugas penjara sedang berjaga. Rekan tahanan lainnya berusaha memberi kode. Namun dia tak tahu kalau Eddie sudah berada di luar. Berjaga melihat sebuah kepala sedang tertidur. Namun ia tak sadar kalau itu adalah patung. Eddie menelusuri saluran pipa di balik tembok yang sudah ia bobol. Namun ia sama sekali tidak mengetahui kemana arah saluran pipa ini. Yang ia temukan hanya sebuah saluran udara yang sangat tinggi dan dilindungi besi pengaman. Malam berikutnya, mereka pun bersama-sama mencoba naik ke atas gedung melalui lubang yang sudah dibuat oleh Eddie. Namun saat mereka sampai di atas, ternyata pelindung besi itu dipaku dengan sangat kuat. Mereka tidak bisa membukanya dengan tangan kosong. Mereka harus menggunakan bor untuk membobol besi itu. Namun mereka tetap melanjutkan aksinya untuk mengebor besi pengaman saluran udara itu. Namun karena bor itu terbuat dari kipas angin, sehingga tidak cukup waktu satu malam untuk melepaskan besi pelindung saluran udara tadi. Saat hari sudah larut malam, mereka pun mulai menyusuri tempat pipa saluran udara dan menuju jalan keluar yang sudah mereka siapkan selama ini. Di tengah malam yang gelap, mereka keluar ke tempat saluran udara. Sementara itu, mereka sudah meletakkan patung berbentuk wajah mereka di tempat tidur untuk mengelabui penjaga penjara bahwa mereka sedang tidur. Gerombolan napi yang ingin kabur ini pun sudah sampai di jalan keluar terakhir mereka. Satu persatu mereka naik ke lubang saluran udara. Orang pertama sudah berhasil keluar dan memastikan kondisi aman. Napi lainnya pun juga ikut keluar satu persatu. Setelah bersusah payah mereka memanjat saluran udara ini, akhirnya untuk pertama kali mereka sampai ke atas gedung ini. Saat di atas mereka benar-benar waspada dan bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka hanya membawa sebuah pelampung dan rakit sederhana buatan mereka. Demi keluar dari penjara ini, apapun mereka lakukan termasuk menahan rasa sakit saat memanjat pagar dengan kawat berduri. Mereka mengikuti aliran pembuangan dan sampailah mereka di ujung penjara ini. Dengan begitu yakin mereka meniup rakit yang sudah mereka bawa agar mengembang dengan sempurna. Saat sudah dirasa cukup, barulah mereka menggunakannya untuk menyusuri lautan dan pergi dari penjara paling ketat di dunia.